Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini masih tentang calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi kali ini kita akan coba bahas hal yang berkaitan dengan gaji CPNS dan aturan terkait dengan cuti CPNS. Berapa sih sebenarnya gaji seorang CPNS dan apakah seorang CPNS sudah berhak atas cuti tahunan? Kali ini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah peraturan BKN nomor 6 tahun 2019 tentang ketentuan teknis pelaksanaan peraturan presiden nomor 16 tahun 2019 tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Jadi aturan terbaru terkait dengan pemberian gaji pokok PNS itu terakhir adalah PP nomor 15 tahun 2019 dan sampai saat ini tahun 2022 belum ada peraturan yang terbaru lagi ya. Jadi yang dipakai adalah PP 15 tahun 2019 ini. Dan ini adalah lampiran atau daftar penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 ke dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Jadi kita lihat dari mulai golongan ruang 1A untuk masa kerja golongan dalam tahun untuk 0 tahun atau yang baru diterima. Ini yang terbaru gaji CPNS-nya adalah 1.248.640. Tapi untuk saat ini mungkin golongan 1A sudah tidak ada ya untuk perekrutan CPNS akhir-akhir ini. Jadi yang ada mungkin paling rendah adalah golongan 2A ya. Untuk golongan ruang 2A sendiri dengan masa kerja golongan dalam tahun 0 tahun atau baru diterima, itu gaji CPNS-nya adalah sebesar 1.617.760. Kemudian untuk golongan ruang 2B, ini untuk 2B langsung menyesuaikan dengan masa kerja golongan dalam tahun yaitu sebanyak 3 tahun ya. Dengan gaji sebesar 1.766.720. Kemudian untuk golongan ruang 2C ini untuk lulusan D3 ini juga sama dihitung dengan menyesuaikan masa kerja golongan dalam tahun yaitu sebanyak 3 tahun yang awalnya dengan PP nomor 30 tahun 2015 ini sebelumnya 1.753.840 dan sekarang yang terbaru yaitu 1.841.440. Jadi bagi lulusan D3 yang diterima sebagai CPNS di tahun ini atau di atas tahun 2019, gaji CPNS-nya adalah 1.841.440. Kemudian lanjut lagi ke golongan ruang 3A ya. Untuk golongan ruang 3A dengan masa kerja 0 tahun atau baru diterima ini sebesar 2.063.520. Ini gaji terbarunya. Kemudian untuk golongan ruang 3B untuk masa kerja 0 tahun gajinya adalah 2.150.800. Ini untuk dokter, kemudian apoteker, kemudian nurse ya, dan S2. Kemudian terakhir untuk golongan ruang 2C dengan masa kerja 0 tahun yang terbaru gajinya adalah 2.241.840. Ini adalah gaji pokok saja ya, di luar tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada CPNS. CPNS juga berhak atas tunjangan. Jadi misal tunjangan keluarga ya, CPNS juga berhak. Kalau punya istri atau sudah berkeluarga, kemudian punya anak, juga sudah bisa mengajukan sebagai penerima tunjangan keluarga. Kemudian selain itu, CPNS juga ada yang berhak mendapatkan tunjangan kinerja atau tukin untuk CPNS di instansi pusat ya. Dan tambahan penghasilan pegawai atau TPP untuk CPNS yang bekerja di instansi daerah. Tapi ini tidak semuanya ya, itu tergantung instansi. Apakah instansinya memang memberikan tukin atau TPP kepada CPNS atau tidak.
Jadi ada yang dikasih tukin, ada yang tidak, tergantung instansi. Kemudian lanjut lagi, aturan terkait dengan cuti seorang CPNS itu diatur dalam PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Jadi pasal 310 ini dijelaskan terkait dengan cuti ya. Cuti terdiri atas A. Cuti tahunan, B. Cuti besar, C. Cuti sakit, D. Cuti melahirkan, E. Cuti karena alasan penting, F. Cuti bersama, dan G. Cuti di luar tanggungan negara. Kemudian untuk CPNS terkait dengan cuti tahunan itu ada pada pasal 311. Pasal 311 ayat 1, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan. Jadi untuk CPNS juga berhak atas cuti tahunan, tapi dengan syarat harus bekerja minimal 1 tahun terlebih dahulu ya. Jika seorang CPNS sudah bekerja selama 1 tahun dan belum diangkat menjadi seorang PNS, seorang CPNS ini sudah berhak atas cuti tahunan. Kemudian 2, lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah 12 hari kerja. 3, untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. 4, hak atas cuti tahunan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 hari kalender. Jadi itulah aturan terkait dengan cuti tahunan. Jadi sudah jelas apakah CPNS berhak atas cuti tahunan? Berhak, tetapi dengan syarat harus bekerja minimal 1 tahun terlebih dahulu. Tetapi rata-rata seorang CPNS yang sudah bekerja selama 1 tahun, dia akan diangkat menjadi seorang PNS ya. Jadi sudah otomatis dia akan mendapatkan hak atas cuti tahunan. Untuk terkait dengan cuti-cuti yang lain, tentunya ada yang diberikan, ada yang tidak ya. Dari mulai cuti sakit ini tentunya pasti diberikan ya. Masa seorang CPNS yang sakit harus tetap berangkat ya. Yang penting harus ada buktinya atau surat keterangan dokter. Dan yang jelas tidak diberikan kepada seorang CPNS adalah cuti besar. Karena persyaratan terkait dengan cuti besar sendiri ini ya, pada pasal 316 ayat 1, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan. Jadi untuk cuti besar ini pasti seorang CPNS tidak berhak karena harus bekerja minimal 5 tahun. Jadi mungkin cukup jelas terkait dengan aturan penggajian dan cuti yang diberikan kepada seorang CPNS. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.